Halo guys, berjumpa kembali dengan saya Egi di channel Trisaka Official. Dan pada kali ini sesuai dengan request dari teman-teman yang ingin mengetahui cara input barang aset di aplikasi Emad, di sini akan saya coba untuk memberikan tutorialnya. Ya mungkin ini contohnya saya mencoba dari contoh sampel teman saya di SDN Panembang Janam. Silahkan bisa dicek dulu. Nah, pertama kita harus punya dulu aplikasi, kemarin mungkin sudah direkon aplikasi asetnya. Nah, setelah itu kita lihat mau yang mana yang mau diinput. Di sini saya akan coba contohnya, yaitu untuk penginputan barang buku, terutama buku agama Islam. Nah, kita coba inputnya satu persatu. Nah, kita misalnya di sini contohnya buku, kita lihat di sini ada SPM-nya, ada BAP, lalu kita masuk ke link yang namanya Emad Pandeglang. Di sini ya. Nah, ini setelah itu login, ya mungkin cara awal udah pada tahu, tapi di sini saya akan coba untuk memberikan salah satu cara untuk penginputannya ya, terutama untuk cara inputnya agar nanti si barang asetnya itu tercantum di website Emad. Kita lanjut di sini contohnya. Pertama kita masuk ke menu dulu, lalu cari ke pengolahan, pilih dokumen, klik kiri dokumen, lalu nanti muncul sekolahnya, kita cari kebetulan contohnya di SDN Panembang Janam. Nah, kita lihat dulu di sini asetnya itu SDN Panembang Janam. Kita akan menginputkan buku agama Islam. Nah, di sini kita pilih di dokumen, klik dokumen. Nah, ya, di instansi kita input sekolah kita. Misalnya contohnya SDN Panjenengan. Lalu untuk jenis dokumen yaitu pengadaan, uraiannya itu adalah nama barangnya, totalnya lihat dari hasil jumlah pembelian ya. Itu 1.368.000. Kita input di total, lalu sumber dana kita, nah kita edit dulu ya. Lalu sumber dananya kita pilih yang dana bos. Nah, pimpinan tuh nggak usah diisi ya, karena tidak wajib. Nomor dokumennya kita sesuaikan dengan SPM, nomor SPM atau kwitansi atau kontrak. Di sini kebetulan BPU 250, tanggalnya sesuaikan dengan tanggal dibayar lunas asetnya, yaitu tanggal 22 Agustus 2022. Nah, tanggal selesainya pun sama, sesuaikan dengan tanggal dokumen ya. Tinggal copy paste aja. Setelah selesai kita klik tanda centang yang berada di pojok kanan atas. Nah, di sini untuk menyimpan hasil data tadi. Nah, setelah itu muncul baru kontrak rincian, kita klik. Nah, nama kegiatannya kita adalah pengelolaan dana bos. Ada di sini tinggal dicari dana bos sekolah dasar. Nah, kode rekeningnya tinggal pilih, yaitu, nah kebetulan untuk belanja buku kan masuknya ke belanja modal aset tetap lainnya, lalu kita pilih kode rekeningnya itu belanja modal aset tetap lainnya, karena buku itu masuk ke kode rekening belanja modal aset tetap, terkecuali untuk beli barang semacam lemari sebagainya itu ada juga yang masuk ke belanja modal peralatan dan mesin. Nah, setelah itu kita input untuk, nah iya, kita lihat samakan dulu dengan data asetnya. Ternyata masuk ke belanja modal aset tetap lainnya. Tinggal kita copy paste saja, copy paste. Nah, nilainya itu sesuaikan dengan total dari pembeliannya. Berapa? 1.368.000. Kita tinggal input, copy paste, enak aja. Kalau udah punya filenya tinggal di copy paste aja. Nanti secara otomatis akan, nah, lalu kita simpan datanya. Nah, muncul datanya. Setelah itu kita lalu pilih ke pengadaan. Setelah kita menginput di dokumen, kita input di pengadaan. Cari lagi sekolah yang ingin kita input, itu Panemaja 6, lalu pilih berita acara. Nah, nomornya adalah nomor BST ya, berita serah terima. Nah, BST 250 udah ya. Nomornya sesuaikan dengan nomor BST. Tanggal juga sesuaikan dengan tanggal dari BST berapa? 22 Agustus 2022. Uraiannya adalah buku nama barang ya. Nama barang dari, lalu kita simpan. Nah, setelah itu ada tinggal klik
pengadaan sudah, kita klik baru pengadaan, nah nomor urutnya kita random aja satu, lalu pilih barangnya jenisnya adalah aset tetap lainnya, jenisnya ya. Karena buku masuk ke aset tetap lainnya, lalu kita cari tadi udah bikin BPU di mana pengadaannya cari yang angkanya sesuai dengan yang kita minta tadi 1.368.000. Nah, kita pilih yang BPU yang ini. Yang 1.368.000. Nah, ini ya. 1.368.000. Dan salah milih karena ini takut kesalahan ya. Harus benar-benar jeli kita tadi mau pilih BPU yang mana. Nah, kontraknya yang BPU 250. Itu otomatis tanggal kontrak uraian sumber dana juga akan masuk. Nah, lanjut kita ke apa ini? Nah, oh iya kodenya. Kode barangnya kita input yaitu 135 biar lebih mudah ya. Untuk kode barangnya kita tinggal cari aja masuk ke mana. Enter ya, ternyata ini ya. Kode barang nama asetnya itu harus sesuai dengan kode rekening kode barang. Nanti secara otomatis akan masuk ke kode aset di sini ya. Nah, kita lanjut. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya itu sesuaikan dengan jumlah barang yang kita beli. Itu adalah 18 unit. Nah, 18. Jenis transaksinya adalah pengadaan baru atau pembelian. Karena ini kita membeli barang baru. Lalu kita simpan. Nah, secara otomatis akan muncul di nama kegiatan dari penginputan aset tadi. Nah, setelah sudah beres, kita kembali ya, back kita pilih langsung ke pemeriksaan. Ke tab pemeriksaan di sini kita klik rincian pemeriksaan lalu pilih register. Oke, nah di sini adalah barang yang tadi kita input yaitu untuk buku agama Islam dan kita tidak usah apa menginput harga harga barangnya karena secara otomatis sudah terakumulasi dari pembagian jumlah total tadi dibagi banyak barang sehingga nanti harga barang akan terakumulasi dari situ akan terhitung dari hasil dari yang kita input tadi sehingga dari total 1.368.000 kita membeli barangnya 18 otomatis 1 juta itu kita bagi dengan 18 itu sehingga total nilainya per barang itu adalah 76.000 begitu. Nah, setelah itu kita input lagi nih untuk datanya. Untuk datanya kita input lagi apakah sudah sama, oh ternyata udah betul satuannya 76.000 ya. Lalu kita pilih aset, klik aset. Nah, nomor dokumennya sesuaikan dengan nomor BPU kalau tidak salah. Nah, nomor BPU yang SPM ya atau kwitansi atau kontrak nomor SPM-nya berapa, tanggalnya sesuaikan dengan SPM tadi yaitu 22 Agustus 2022. Keterangannya langsung otomatis ya. Nah, pilih di sini untuk asal usulnya bos dan kondisinya kalau misalnya baik ya baik, kalau kurang baik kurang baik. Nah, satuannya untuk buku adalah eksemplar. Nah, setelah itu karena untuk aset itu harus diinput secara rinci, kalau buku berarti judulnya apa dan pengarangnya apa, ya kita harus menginputkan secara jelas. Nah, di sini saya akan mencontohkan penginputan untuk buku ya. Nah, di sini kita tinggal klik aja penerbitnya. Kebetulan penerbitnya adalah Kemdikbud dan jenis asetnya adalah buku agama Islam ya. Jadi kodenya adalah 135. Kita cari dulu datanya. Nah, kita simpan aja. Nah, otomatis sudah muncul. Kita perkecil dulu. Nah, permasalahan di sini adalah di sini no dokumen dan tanggal dokumen masih kosong. Ya, jadi ada yang harus diisi. Nah, otomatis kalau kita barangnya oke kalau barang cuma 5 kita enak tinggal input manual ya. Tapi kalau yang jadi pertanyaan adalah kalau misalnya barangnya ada 100 atau 200 atau lebih dari 100 itu kan sangat susah buat kita untuk menginput. Bukan susah sih tapi
capek ya harus input satu-satu. Nah, di sini kebetulan ada teknis yang lebih mudahnya agar kita tidak menginput satu persatu. Ya karena kenapa? Karena kalau barangnya satu atau 2 mungkin kita itu mudah kata untuk menginput karena, eee, tidak banyak barangnya. Tapi kalau misalnya barangnya di atas 50, misalnya ada 100, apalagi kita belanja buku kan banyak pasti dan tentunya melelahkan untuk menginput. Nah, di sini ada cara paling tercepatnya yaitu, nah tampilkan dulu semuanya. Nah, di sini lihat nomor dokumen dan tanggal dokumennya masih kosong, itu harus diisi. Caranya adalah tinggal duplikat rincian lalu pilih oke. Tadi ada tanda titik 3 di sini, ya tinggal kalian klik, nanti pilih yang duplikat rincian, lalu pilih apakah pertanyaannya adalah apakah menyamakan rincian sebarang yang dipilih, ya oke aja. Nah, syaratnya pertama yang kita klik itu ada yang udah terisi, nanti otomatis yang di bawahnya mengikuti data isian yang di atas. Klik oke, nah otomatis dia muncul sebanyak yang data yang ada, seperti itu. Ya, nah lalu kita langsung, setelah beres kita masuk ke verifikasi. Nomor urut kita inputkan manual satu lalu pilih di sini adalah jumlah barang verifikasinya lalu kita centang, pilih sesuai dan jumlahnya sesuai jumlah barang yang kita beli. Contohnya bukunya kita beli sebanyak 18 buah, kita simpan lagi, lalu kita masuk ke mana, harusnya ke pernyataan lagi. Nah, kita klik label dokumen, nomornya ini menyesuaikan dengan BAP, ya nomor BAP-nya berita acara penerimaan ya, pemeriksaan, berita acara pemeriksaan. Tanggalnya sesuaikan dengan yang diminta oleh, maaf salah ketik, salah klik, ngelawan. Saya 22 Agustus 2002. Tanggal BAP-nya di situ kita cari tahun 2022. Nah, petugasnya pilih. Nah, sebelumnya kita harus input dulu petugasnya. Ada petugas, pengurus barang dan pemeriksa barang. Nah, untuk eh, pemeriksaan BAP ya, berarti itu adalah orang yang memeriksa barang dan kebetulan di sini udah terinput data namanya siapa yang memeriksa barangnya itu. Di situ tinggal kita klik ya. Tinggal pilih, klik kanan biar pilih, nah itu. Keterangannya adalah barangnya, buku agama Islam. Agama Indonesia sudah otomatis kita centang klik simpan lagi, setelah udah beres, lalu klik tanda 3 di sini, pilih posting. Anda belum posting data, oke. Nah, kalau informasi seperti ini data posting berarti berhasil, berarti file aset Anda, data aset Anda sudah diposting dan itu sudah berhasil untuk penginputan di aplikasi di website Emad Pandeglang. Ya, tinggal klik tutup aja. Itu berarti sudah berhasil, tidak ada masalah. Kita tutup dan terima kasih sudah menonton channel saya. Semoga bermanfaat dan silahkan nanti bisa coba oleh Bapak Ibu dimanapun berada untuk mencoba menginputkan aplikasi aset ya terutama di website Eman Pandeglang itu ya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.